Yakin, mau ambil rumah dengan cara KPR? Sebelum membeli rumah, sobat perlu menghitung dan juga mempertimbangkan secara matang keinginan tersebut. Jangan sampai malah membawa berbagai masalah di kemudian hari. Sebelum kita mulai, tolong untuk klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertama, kenali kemampuan keuanganmu. Sering kita mendengar bahwa kalau kita tidak buru-buru ambil KPR, nanti harga rumah akan naik. Jadi cepat-cepat saja ambil KPR. Atau orang tua kita, bahkan mertua kita, yang menanyakan terus kapan beli rumah. Hal itu sah-sah saja, dan memang benar bahwa kenaikan harga rumah atau properti jauh lebih cepat dari kenaikan gaji kita kalau kita sebagai karyawan. Jadi, istilahnya adalah kenaikan gaji seperti orang berjalan, kenaikan harga rumah seperti orang berlari. Sangat jauh perbedaan kenaikannya. Kita juga harus siap, secara mental dan finansial, untuk dapat mengangsur cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu KPR biasanya adalah 5, 10, 15, 20 hingga 25 tahun. Siapkan dana cadangan untuk sekeluarga. Besaran angkanya memang tidak mesti di angka tertentu, tetapi semakin besar semakin bagus. Biasanya, sekitar 3 atau sampai dengan 12 bulan pengeluaran kita. Dana cadangan ini hanya digunakan saat keperluan sangat mendesak saja. Jangan lupa untuk menyiapkan DP KPR kita. Usahakan ini adalah dana kita sendiri, sehingga tidak menjadi beban tambahan jika didapat dari hutang. Besarannya sekitar 30%, bahkan ada yang 0%. Cicilan hutang yang ideal, menurut pakar keuangan, maksimal 30% dari total penghasilan bulanan. Ini adalah rasio yang aman untuk menjaga finansial kita. Nah, apakah kita sanggup mengangsur KPR selama bertahun-tahun? Apakah pekerjaan kita aman sampai akhir angsuran? Bagaimana jika kita kena PHK? Masih yakin mau ambil KPR? Yang kedua adalah, ada bunga KPR yang harus dibayar. Jadi kalau kita ambil KPR di bank atau lembaga lainnya, akan ada bunga yang harus kita bayar. Istilahnya bunga kalau di bank konvensional. Kalau di bank syariah, ada imbalan jasa juga kepada pihak bank, tergantung dari akad. Nah, bagi umat Islam, apakah semua produk KPR ini bebas dari riba? Walaupun ada yang berpendapat bahwa produk KPR syariah, pelaksanaannya juga ada riba. Semua berpulang pada pemahaman masing-masing. Jadi, masih mau lanjut ambil KPR? Jadi, bagaimana cara kita membeli rumah tanpa KPR? Ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Walaupun mungkin membutuhkan biaya dan kedisiplinan kita yang tinggi. Yang ketiga adalah membeli rumah dengan uang tunai. Jadi, kita biasanya diberi opsi oleh developer untuk membeli rumah dengan uang tunai. Cara ini juga bisa dilakukan untuk pembelian rumah second. Kalau mau sedikit modal, belilah dahulu tanahnya. Nanti setelah ada dana, barulah dibangun secara bertahap. Memang kita harus bekerja keras di awal dengan cara menabung dan diinvestasikan dulu uangnya. Setelah dana terkumpul, carilah tanah atau rumah sesuai dengan budget yang ada. Harga rumah dengan uang tunai atau cash keras ini akan lebih murah daripada membeli secara KPR. Yang keempat adalah membeli rumah dengan cash bertahap. Pembelian rumah secara cash bertahap ini sudah lazim ditawarkan oleh sejumlah pengembang properti di Indonesia. Cara kerjanya adalah kita akan diminta membayar sekian persen harga rumah di awal, biasanya sebesar 20 hingga 30%. Setelah itu, kita hanya perlu membayar sisanya setiap periode tertentu, biasanya 6 bulan atau 1 tahun. Sebagai contoh, ini adalah skema pembayaran cash bertahap yang ditawarkan oleh pengembang A. Harga rumah, 900 juta rupiah dan menggunakan skema pembayaran cash bertahap, dan total pembayarannya adalah 1 miliar rupiah. Di sini harganya lebih mahal 100 juta rupiah dari cash keras, tetapi jauh lebih murah daripada ambil KPR. Maka jadwal pembayarannya adalah 20% dari harga rumah saat penandatanganan akad jual beli atau 200 juta rupiah.
Sisanya 800 juta rupiah dibayar selama 10 bulan atau mengangsur 80 juta setiap bulan. Jika angsuran ini masih terlalu tinggi, bisa dinegosiasikan dengan pihak pengembang untuk menambah waktu angsuran. Pembayaran cash bertahap ini tidak dikenakan bunga, walaupun harga rumah lebih mahal dari skema cash keras. Salah satu kekurangan dari metode ini adalah jangka waktu pelunasannya yang cenderung pendek. Sehingga, cicilannya pun cukup besar. Pembelian dengan cash bertahap ini lebih cocok bagi yang berprofesi sebagai pengusaha atau entrepreneur, walaupun pendapatan bulanannya tak tentu, tapi berpotensi mendapatkan proyek besar dan untung besar di waktu-waktu tertentu. Yang kelima, membeli rumah dengan kredit in-house syariah. Kredit in-house syariah merupakan fasilitas pembiayaan rumah yang digagas oleh pihak developer atau pengembang rumah. Melalui kredit ini, kita cukup mengangsur biaya pembelian rumah kepada pengembang secara langsung. Jadi, tidak ada pihak ketiga atau bank sebagai perantara. Sama seperti metode cash keras dan cash bertahap, metode ini juga tidak dikenai bunga. Jadi, jelas biaya yang Anda keluarkan pun jauh lebih ringan dibanding jika harus mengangsur lewat KPR. Dan ada tambahan lagi yakni secara syariah. Masa angsuran metode ini jauh lebih singkat dibanding dengan KPR pada umumnya, yakni sekitar 60 bulan atau 5 tahun saja. Sehingga, angsurannya akan jadi lebih besar. Karena secara syariah, maka tidak ada denda jika terlambat bayar angsuran. Tidak ada biaya ekstra yang dibebankan dalam kredit in-house syariah ini. Beda dengan KPR, kita wajib menyiapkan dana tunai untuk pembayaran DP rumah dan juga biaya KPR lainnya. Biaya KPR ini mencakup biaya administrasi, biaya provisi, biaya appraisal rumah, asuransi, dan sebagainya. Tidak demikian dengan kredit in-house syariah. Karena hanya melibatkan pengembang rumah, maka kita tak perlu mengeluarkan biaya ekstra di atas. Pengembang hanya memerlukan booking fee atau tanda jadi pembelian rumah di awal akad. Besarnya bisa berbeda-beda, tergantung kebijakan pengembang. Setelah itu, pengajuan kredit in-house syariah dapat langsung diproses. Ada juga pengembang yang mewajibkan uang DP, tapi besarnya biasanya dapat dinegosiasikan. Karena kredit in-house syariah bukan produk perbankan, maka skema dan cara kerjanya tak perlu mengikuti regulasi perbankan, termasuk dalam hal syarat uang muka atau DP. Jadi sobat, masih tertarik dengan ambil KPR? Atau mau pilih skema lainnya? Semua tergantung keputusan kalian, tapi pastikan kita bisa ambil mana positif dan negatifnya. Jangan lupa ya untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.